Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap kita pagi hari ini dalam program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya berharap setiap kita dalam keadaan baik, ya, tidak kekurangan suatu apapun yang baik karena kita percaya kita punya Bapa yang baik, ya. Jadi kita hidup bukan berdasarkan keadaan, sehingga kalaupun keadaan sedang tidak baik-baik saja, kita percaya Tuhan bisa pakai keadaan yang tidak baik mendatangkan kebaikan karena kita punya Bapa yang baik. Itu sebabnya apapun yang terjadi tetap terus jangan pernah kehilangan pengharapan. Kita tahu bahwa pengharapan kita dalam Yesus tidak pernah dikecewakan. Itu sebabnya yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan, bukan kenyataan atau realita yang terjadi di depan kita, tapi apa yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Pegang itu dan pastikan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya melalui hari ini, melalui program Bible and Coffee ini, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan, menjadi pondasi dalam kita melakukan segala sesuatu, ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari inilah hari yang Tuhan jadikan. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah jadikan dan itu sungguh teramat baik. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu, Roh Kudus. Lawat kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara pernah dengar istilah maling teriak maling. Iya kan, ada maling teriak maling. Padahal dia yang maling, dia teriakin orang lain maling. Jadi istilah ini adalah menunjukkan bahwa si pelaku meneriakkan orang lain, pelaku kejahatan kah, pelaku kriminal kah, meneriakkan kepada orang lain yang sebenarnya dia sendiri pelakunya. Dan ternyata sudah dikasih dalam Tuhan itu dikatakan oleh pengkhotbah dalam Pengkhotbah 10 ayat yang ketiga. Ini yang perlu kita tahu karena dampaknya begini, jangan sampai kita terpengaruh dengan omongan orang gitu loh, ya. Pengkhotbah 10 ayat 3 bilang begini. Juga kalau ia berjalan, siapa ini ia? Orang bodoh, ya. Kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya. Dan ia, si orang bodoh ini berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Lihat ya. Pengkhotbah bilang kalau ada orang bodoh berjalan di sebuah lorong, maka orang bodoh itu akan bilang sama setiap orang yang ketemu dengan dia, orang itu bodoh, orang itu bodoh. Padahal apa? Padahal dia yang bodoh. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dengar baik. Kita hidup, kalau ada orang yang ngomongin kita di belakang, ya kan, ngejelek-jelekin kita di belakang, gosipin kita di belakang, gak usah tertekan hidupmu, gak usah galau hatimu, karena omongan mereka gak usah. Kenapa? Karena berdasarkan hal ini, apa yang dikatakan pengkhotbah, orang ngomong sesuatu tentang kita tidak membuktikan siapa kita. Saya ulangi sekali lagi. Orang mau bicara tentang kita apapun di belakang kita itu tidak membuktikan siapa kita. Itu justru membuktikan siapa dia. Dengar baik, itu justru membuktikan siapa dia. Pengkhotbah bilang orang bodoh ini akan teriak-teriak di mana-mana dan menunjuk kepada semua orang bahwa orang ini bodoh, orang ini bodoh, dia bodoh. Padahal dia sendiri yang bodoh gitu loh saudara. Jadi gak usah kita komplain sama mulut orang lain yang berkoar-koar ngomongin kita di belakang, ngejelek-jelekin kita di belakang. It's okay. Gak usah engkau mengadakan pembenaran. Saudara dikasih dalam Tuhan. Itu tidak membuktikan siapa dirimu. Itu justru membuktikan siapa diri mereka yang membicarakan kita di belakang. Dan itu akan terbukti dan terlihat kepada semua orang. Dan orang lain yang akan berjumpa dengan mereka, mereka akan mengalami hal yang sama. Ya. Jadi orang bodoh itu akan berkoar-koar dan akan menuding-nuding orang lain, sama seperti pengkhotbah bilang, engkau bodoh, engkau bodoh, engkau bodoh. Sehingga akhirnya orang akan menilai sebenarnya ya orang yang ngomong seperti itulah diri dia. Ada orang yang ngomongin orang lain bilang, oh dia ini seorang seperti ini, dia orang. Makanya sudah dikasih dalam Tuhan, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan untuk tumbuh dewasa. Ya, kedewasaan seseorang akan mempengaruhi apa yang keluar dari mulutnya. Saya ulangi sekali lagi. Kedewasaan seseorang dalam iman pengenalan akan Yesus Kristus itu akan mempengaruhi dan terlihat dampaknya dari apa yang keluar dari mulutnya.
gitu loh. Sehingga akhirnya kalau orang udah dewasa, mulutnya tuh nggak sembarang ngomong. Orang dewasa dalam iman, baik orang dewasa dalam pergumulan, dia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, itu mulutnya nggak gampang sesumbar gitu loh, nggak gampang ngejelek-jelekin orang, nggak gampang ngomongin orang, nggak gampang. Karena apa? Karena dia udah dewasa. Berbeda dengan orang-orang yang kelihatannya umurnya sudah dewasa tapi kelakuannya sama kayak anak-anak. Itulah yang akan terlihat dari apa yang diomongin, apa yang dia bicarakan. Jadi saya ajak nih setiap kita dalam program Bible and Coffee. Saya tahu betul ada banyak anak-anak Tuhan gak terima diomongin sesuatu yang jahat. Ya, dia ngomongin saya pendeta ya gimana ya. Dia fitnah saya, dia tuduh saya, dia gimana ya. Dia memperkatakan hal ini di belakang saya. Gak usah tertekan hidupmu. Ya, gak usah galau hatimu. Gak usah stres pikiranmu dengan apa yang orang bicarakan di belakangmu tentang dirimu. No, gak usah. Itu tidak membuktikan siapa dirimu, itu membuktikan siapa mereka. Karena pengkhotbah sudah bilang, orang bodoh kalau berjalan di lorong, orang bodoh kalau ketemu dengan orang, dia akan tunjuk-tunjuk orang dan berkata, orang itu bodoh, orang itu bodoh. Dan itu membuktikan bahwa dirinya adalah seperti apa yang dia bicarakan kepada orang lain. Jadi gak usah santai aja, tenang aja ya saudara ya. Sebabnya saya ajak setiap kita, anak-anak Tuhan, ayo fokus kepada perkataan firman. Gak usah fokus kepada perkataan orang tentang kita. Gak usah fokus kepada orang-orang yang gosipin tentang kita, ngomongin di belakang tentang kita. It's okay. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, lakukan aja terus firman Tuhan. Ya, lakukan terus saja apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Engkau akan lihat pembelaanmu datangnya dari Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur buat kasih karunia, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena firman Tuhan terbentang, firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami terus diperbaiki. Semakin hari semakin dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan umatmu satu persatu dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin sedang mengalami hal-hal seperti ini, biarlah Tuhan jamah hati mereka agar mereka tetap terus fokus mendengarkan perkataan firman-Mu, bukan fokus mendengarkan apa perkataan orang tentang diri mereka. Hamba menyerahkan satu persatu dalam tangan Tuhan. Yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Yang berbeban berat, Tuhan berikan keregaan. Tuhan yang hari-hari ini mungkin kehilangan pengharapan, Tuhan yang memberikan pengharapan kembali. Berkat Tuhan ada atas setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Jangan sampai kita terpengaruh hati kita, pikiran kita, bahkan hidup kita hanya karena apa yang orang katakan di belakang kita. Ya, tenang saja. Tuhan jadi tolong kita. Tuhan memberkati kita.